Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara ini dilakukan bersama Pak Takin, salah satu pimpinan Thorikoh yang berada di Desa Pulung, Banaran, Kabupaten Ponorogo. Beliau aktif membimbing jamaah dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan rutin. Thorikoh yang berkembang di wilayah ini adalah Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Thorikoh ini mulai berkembang sekitar tahun 1974 dan berpusat di Jombang. Awalnya Thorikoh ini didirikan di sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Manggung. Keanggotaan Thorikoh yang bersifat terbuka sehingga tidak hanya diikuti oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Menurut Pak Takim, hubungan antara Thorikoh ini dengan Thorikoh lain berjalan dengan baik. Mereka sering belajar bersama dan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Tujuan semua Thorikoh pada dasarnya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya hanya terletak pada jalur nasab keilmuan yang diikuti. Prinsip utama yang diajarkan dalam Thorikoh ini adalah menjadikan ibadah sebagai jalan utama lebih dekat kepada Allah. Pak Takim mengibaratkan amalan Thorikoh seperti sebuah pagar dalam kehidupan. Pagar ini berfungsi untuk menjaga diri agar tidak mudah menyimpang melalui zikir dan ibadah yang dilakukan. Khususnya setelah salat, para jamaah terus diingatkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang pada akhirnya akan kembali kepadanya. Dalam pelaksanaannya, Thorikoh ini memiliki beberapa kegiatan rutin yang dilakukan secara terjadwal. Salah satu kegiatan utama adalah rutinan DPD yang dilaksanakan setiap minggu legi. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan berbagai salat sunnah seperti salat taubat dan salat sunnah lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan kesadaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah rangkaian salat sunnah, kegiatan dilanjutkan dengan istighosah, yaitu doa bersama sekaligus pengiriman doa kepada para guru dan mursyid yang telah memberikan ilmu dan bimbingan spiritual. Usai istighosah, jamaah mengikuti pengajian akbar yang berisi nasihat keagamaan dan penguatan spiritual. Setelah pengajian selesai, kegiatan ditutup dengan pelaksanaan salat duhur khususiyah secara berjamaah. Selain rutinan tingkat DPD, terdapat pula kegiatan rutinan pada tingkat yang lebih luas, yaitu tingkat kabupaten yang dilaksanakan setiap minggu legi dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan setiap minggu pahing. Selain kegiatan mingguan, Thorikoh ini juga memiliki kegiatan rutin 3 bulan sekali, yaitu pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kegiatan manaqib ini diikuti oleh jamaah dalam jumlah besar dan menjadi salah satu momen penting untuk memperkuat kecintaan kepada para wali Allah serta meneladani Allah dan perjuangan beliau. Wirid utama yang diamalkan dalam Thorikoh ini adalah lafal la ilaha illallah. Perbedaannya dengan amalan zikir pada umumnya terletak pada jumlah dan tata cara pelaksanaannya. Zikir dilakukan dengan 2 cara, yaitu zikir jahar dan zikir sir. Untuk zikir jahar, jumlah bacaan mencapai 165 kali yang dimaknai sebagai bentuk sedekah spiritual kepada seluruh tulang dalam tubuh manusia yang berjumlah 165. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah, sehingga diharapkan seluruh tubuh dipenuhi oleh zikir tersebut. Proses zikir dan baiat dilakukan secara langsung kepada mursyid. Jamaah datang mengikuti baiat dan datang langsung ke pusat Thorikoh di Jombang atau melalui daerah setempat. Jika baiat dilakukan di Jombang, prosesnya cukup dilakukan 1 kali pertemuan hingga selesai. Namun apabila dilakukan di daerah, proses baiat dilaksanakan melalui 7 kali pertemuan yang memakan waktu sekitar 10 bulan. Hubungan antara anggota dalam Thorikoh ini terjalin dengan sangat erat. Pak Takim mengibaratkan seperti satu bahasa dan satu amalan yang mencerminkan persatuan dan kebersamaan. Meskipun para anggota memiliki latar belakang dan orientasi duniawi yang berbeda-beda, dalam amalan spiritual mereka tetap bersatu dalam satu tujuan.
Selain fokus pada ibadah dan zikir, thariqah ini juga aktif dalam kegiatan sosial. Bentuk kegiatan sosial tersebut antara lain pembangunan masjid dan kegiatan takziah. Dalam kegiatan takziah, thariqah ini selalu memberi zikir fidak secara gratis apabila yang meninggal adalah anggota thariqah. Jumlah jamaah yang hadir bisa mencapai 200 orang. Dalam kegiatan rutin tingkat kecamatan, jumlah jamaah yang hadir minimal mencapai 500 orang. Sedangkan pada kegiatan tingkat kabupaten, jumlahnya dapat mencapai ribuan jamaah. Thariqah ini memandang thariqah lain secara terbuka dan toleran selama masih berada dalam ajaran Islam dan tidak keluar dari akidah. Keberadaan thariqah lain dianggap wajar. Setiap thariqah dipahami memiliki jalan masing-masing untuk menuju tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun cara yang ditempuh berbeda. Dalam menyikapi perkembangan media sosial dan teknologi, thariqah ini mengajarkan sikap dewasa dan bijaksana. Menurut Pak Takim, pujian maupun hinaan di media sosial tidak perlu disikapi secara berlebihan. Yang pantas untuk disanjung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suatu informasi tidak berkaitan langsung dengan urusan kepada Allah, maka sebaiknya tidak perlu diperdulikan. Pak Takim menyampaikan bahwa generasi muda cukup banyak yang tertarik untuk mengikuti thariqah ini. Ketertarikan tersebut muncul dari kesadaran pribadi untuk mencari ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena paksaan atau ajakan yang bersifat mempromosikan. Dalam menjaga relevansi thariqah di tengah perkembangan zaman, strategi yang diterapkan adalah tetap konsisten pada amalan yang sama tanpa mengubah esensi ajaran. Thariqah ini tidak memposisikan diri seperti menawarkan atau berdagang jamaah. Keikutsertaan dalam thariqah murni didasarkan pada keinginan pribadi. Menurut Pak Takim, kualitas jamaah lebih diutamakan daripada kuantitas. Lebih baik memiliki anggota yang sedikit tapi benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran thariqah daripada jumlah yang banyak namun tidak berkualitas secara spiritual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperjuangkan, wis mengorbankan santri-santrinya ribuan, wis mengisi kemerdekaan dengan beberapa bentuk, lewatnya adalah bentuk pendidikan berikan pondok dan sebagainya. Orangnya minimal 200 lebih bersama. Untuk kalau di kecamatan ini minimal yang aktif itu 500 orang, minimal yang aktif loh. Minimal yang aktif artinya ketika kita ada kegiatan pasti datang.